Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus Masjid Mambaul Falah, terkhusus kepada Bapak Ketua beliau Abah Saifuddin dan beserta seluruh jajaran takmir Masjid Mambaul Falah dan para jamaah. Tak lupa pula kepada seluruh para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah meliputi Bapak Ketua, Pembina dan seluruh para pengurus di bidang masing-masing beserta para jamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di Masjid Mambaul Falah membawa keberkahan untuk kita semuanya dan menambah kemakmuran untuk masjid ini secara khusus dan umumnya untuk kemaslahatan bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kejadian unik yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Kita utarakan di sini sebagian agar kita betul-betul merasakan ternyata bulan Sya'ban ini bulan bukan sembarangan bulan. Kalau kita tahu hal-hal atau kejadian-kejadian di bulan Sya'ban, maka akan timbul dalam diri kita menghargai dan menghormati bulan Sya'ban. Sebab kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada, zahirnya nggak ada kemuliaan bulan Sya'ban. Yang kita tahu bulan yang mulia ya Ramadan, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi ternyata setelah kita mentelaah kembali, ternyata di bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang luar biasa mulianya. Satu, pembelahan rembulan. Pembelahan rembulan ini belum pernah terjadi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi terakhir Nabi Isa. Mukjizat banyak, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi, para rasul dan para umat mereka ini kata. Tapi ada hal unik yang terjadi di kalangan umat ini. Apa itu? Terbelahnya bulan cigar dados kalih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jika Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan, itu agak sedikit diterima. Tapi kalau bulan terbelah, besaran mana bumi dengan bulan? Oh ya pernah naik mau. Jikalau lautan terbelah menjadi dua karena tongkatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad di zamannya bukan hanya belahan lautan, tapi terbelahnya rembulan terpisah jadi dua, bukan retak. Separuh di Jabal Abi Kubais, separuh di Jabal Qayqa'an atau Suwaida. Diterangkan dalam kitab sirah, terbelah menjadi dua. Alasannya
Karena Kanjeng Nabi berharap betul agar orang-orang Quraisy itu masuk surga. Sampai permintaan apa saja dituruti. Abu Jahal dengan para kelompoknya mengatakan, Muhammad, kami akan iman kalau permintaan kami kamu turuti. Kata Rasul, minta apa? Tolong rembulan belah jadi dua. Tak nemen nih gitu. Tapi Kanjeng Nabi ini apa yang diinginkan Allah diijabahi oleh Allah. Apa saja. Nah, karena orang kalau sudah dicintai oleh Allah, itu nyuwun nopo mawon mesti dituruti kali Allah. Ini apa bi? Jenengan mau nek gadai anak nurut, hormat, sae, perintah dilakoni, larangan ditinggalkan, gak usah njaluk ditukokno nek duwe duit. Gini mboten? Itu sekelas kita sebagai orang tua. Allah tidak butuh apa-apa dan punya apa-apa, itu Allah. Singkat cerita, akhirnya minta apa? Orang-orang Quraisy, kami minta tolong rembulan itu belah jadi dua. Kanjeng Nabi nyuwun kalian Allah, ya Allah, belahlah, terbelah menjadi dua. Diterangkan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Rembulan pernah terjadi, terbelah menjadi dua. Informasi dari orang-orang yang pernah naik bulan, yang pundi biasanya ini, yang jelas gak mengerti. Orang-orang yang kadang-kadang belum percaya dengan Islam itu sudah naik di atas, ingin membuktikan. Ternyata diteliti oleh astronot itu memang ada sisa-sisa retakan, itu memang ada, bekas-bekas itu ada. Coba jenengan lihat Google, insya Allah terbuka tuh mereka. Itu ada, di retakan itu ada, sampai sekarang masih ada. Ini pertama, dan itu terjadi di bulan apa? Syaban. Pernah mereka itu meminta, Muhammad tolong gunung Uhud jadikan emas. Jalopo diturutin oleh Nabi. Kalau zaman saat makin aku suka kabeh wong ngambil. Tolong gunung Uhud jadikan emas. Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin. Apa saja urusan dunia saya bisa, tapi yang penting kamu masuk Islam. Datang malaikat Jibril, untuk ini enggak Muhammad. Karena yang pertama mereka sudah enggak mau iman dengan terbelahnya apa? Rembulan. Mereka kompak mengatakan Muhammad tukang sihir. Loh, kurang apanya, Bro? Muhammad sahir, itu sihir ini. Allah. Memang iman itu hak milik cipta Allah, tidak dikasih kecuali orang yang diizini oleh Allah. Secara khusus umumnya semua kenikmatan yang kembali kepada agama itu pilihan Allah. Hanya Allah sendiri yang menggerakkan orang-orang tertentu supaya dekat dengan agama. Gini apa nggih? Panjenengan itu tadi kan ngaji. Ngaji ta? Nggih sholawatan. Nggih capek lho para budal malih. Apalagi kula tambah capek. Jenengan tinggal kula sing muter niki. Iki nek boten kekuatan dari Allah, izin nek boten saged kula rawuh. Tapi nggih seneng mawon untuk jajan, untuk ngombe ya. Mudah-mudahan rezekinya berkah, manfaat. Mudah-mudahan rezekinya berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mereka nggak mau iman dengan terbelahnya, minta lagi, Muhammad tolong jadikan gunung Uhud itu emas. Ingin diminta sama Allah, datang malaikat Jibril, untuk ini tidak Muhammad. Karena kalau mereka tidak iman, mereka akan diazab oleh Allah. Nggak ada dispensasi nih. Akhirnya kasih pilihan, mau kau jadikan emas atau Allah akan memberikan kepada umatmu pintu rahmat dan taubat. Akhirnya Rasul memilih ya ini saja, nggak jadi menjadikan apa emas, apa gunung Uhud
emas. Milih yang kedua aja, dijadikan pintu bagi umat ini taubat sampai hari kiamat bagi orang-orang yang berdosa, dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, kejadian di bulan Sya'ban ini ada namanya tahwilul kiblah. Tahwil kiblah niku artinya pemindahan kiblat. Dahulu kiblatnya itu Masjidil Aqsa, karena memang para anbiya itu rata-rata kebanyakan dari kalangan Bani Israel. Rata-rata dari kalangan apa? Bani Israel. Nah, mereka di area Palestina, dekat dengan Palestina. Orang-orang Yahudi itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Terutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi berharap betul agar kiblat ini kembali seperti semula di zaman Nabi Ibrahim, yaitu Masjidil Haram. Cuma Kanjeng Nabi niki tiyang ini adab dan tata krama. Nek pengen apa-apa niku menang. Apa menang, wis pokoke apa jare pangeran. Tapi Allah sudah tahu bahwa keinginan Kanjeng Nabi itu agar kiblatnya muslimin kemana? Masjidil Haram. Jangan tinggali dengan surat Al-Mulk niku diterangake. Apa niku ayatnya Mas Yasin? Niku diterangake. Sampai akhirnya 13 tahun nggih. 13 tahun itu kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa. Sampai Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah masih di Masjidil Aqsa. Makanya di Madinah ada Masjid Kiblatain. Pemindahan kiblat itu di tengah-tengah mereka sedang sholat. Nah, jadi unik warawuh. Ketika dipindah, sing asale ning nggone ngarep dadi ning guri, sing asale ning guri dadi ning ngarep. Itu di tengah-tengah salat itu, pemindahan kiblat. Lah pemindahan kiblat itu terjadinya di bulan Sya'ban. Berarti bulan ini mulia. Yang terakhir. Di bulan Sya'ban ini ada istilah raf'ul a'mal. Penyetoran amal selama 1 tahun. Amal ini disodorkan oleh Allah. Allah Ta'ala itu nggak perlu disodorkan, Allah Ta'ala sudah tahu. Tapi Allah Ta'ala ingin meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempat tertentu agar kita mengetahui dan bisa memanfaatkan tempat-tempat tertentu. Kenapa nggak dijadikan di bulan Rajab? Oh, Rajab ada kegiatan sendiri istighfar. Kenapa ada di Ramadan? Ramadan ada kegiatan sendiri baca Al-Quran, tarawih dan seterusnya. Tapi diletakkan di bulan Sya'ban agar kita ini tetap istiqomah menjaga amal. Makanya Sya'ban ini bulan rata-rata masyarakat muslimin mengabaikan. Kenapa mengabaikan? Kelihatannya nggak ada apa-apa di dalamnya, nggak ada apa? Kemuliaan. Oleh karena itu diterangkan Rasulullah, Sya'ban ini bulan untuk pengangkatan amal. Nah, pengangkatan amal itu beberapa, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Harian itu terjadi ketika sholat subuh dan sholat asar. Ketika datang sholat subuh kali sholat asar, makanya ada malaikat itu yang turun untuk memantau kita di siang hari. Ada malaikat yang menjaga, terus mencatat amal di malam hari. Jadi sip siang, sip kaya umur gaya. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Malaikat gonta-ganti. Lah, letak pergantian malaikat, subhanallah, itu ada di waktu fajar dan di waktu asar. Makanya ada hadis menerangkan tentang kemuliaan sholat fajar dan sholat asar. Man shallal bardain dakhalal jannah.
siapapun orangnya yang bisa menghadiri fajr sholat dan asar sholat, mereka insya Allah ahli surga. Kenapa? Karena pertama kali yang ditanyakan oleh Allah ketika malaikat itu naik, itu jawaban malaikat terakhir yang dia lihat. Dari mana malaikat ketika turun naik di waktu fajar? Dari Masjid Mambaul Falah. Piye keadaan orang di sana? Alhamdulillah podo jamaah masing-masing. Alhamdulillah. Lalu sama betul. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah. Oh, itu pertama kali. Kenapa nggak diinformasikan dari masa ketika maghribnya, isyaknya, malamnya? Enggak. Terakhir yang ditonton itu ketika beliau naik itu yang dilaporkan. Subhanallah. Terus kemudian datang malaikat yang menjaga di waktu siang. Naiknya kapan? Asar. Tanya, dari mana? Jawabannya dari Masjid Mambaul Falah. Bagaimana orangnya? Jamaah. Alhamdulillah. Kata Allah, selama informasi dari malaikat sip yang malam ibadah, sip siang ibadah, antara dua-duanya kalau ada kesalahan aku ampuni. Kalau ada kesalahan nggak tak hitung. Yang penting pokoknya informasi pertama kali datang itu apa? Nah, informasi yang diterima oleh Allah itu muter-muter. Faham muter-muter? Gak jelas. Gak jelas. Asarnya nggak datang, subuhnya nggak datang. Walaupun awas, hati-hati, karena penentu untuk pengangkatan amal harian itu letaknya di sholat subuh dan di sholat asar. Man shallal bardain dakhalal jannah. Makanya dengan rausake di antara sholat sing rondok berat niku nggih subuh kali asar, termasuk juga isya. Asar waktu istirahat, mantun kerja waktu asar, aduh pun budal yang masjid, aduh ngowe maghrib, apalagi subuh, aduh sedang asik dengan apa? Dengan kemulnya, dengan bantalnya, dengan nyenyaknya tidur. Ini penyodoran amal harian. Ada yang mingguan. Kalau mingguan 2 hari, Kamis dan Senin. Dicatat, Kamis dan perhatikan hari Kamis dan hari Senin. Makanya bagi yang mampu puasa, oh itu lo ngerumah saya nama pulau yang mbak, betul sakit mau soal. Sunnahnya puasa di hari Senin, di hari Kamis bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, manfaatkan amal taat di saat itu, karena setiap hari Senin, hari Kamis amal ini diangkat oleh Allah, jenenge penyodoran mingguan. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun penyodoran tahunan ini terjadi di malam di Sya'ban, wabil khusus nisfu Sya'ban. Semoga amal kita dianggap baik oleh Allah dan diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah faham, maka bulan atau malam yang akan datang yaitu malam nisfu Sya'ban jatuhnya hari apa nih? Tanggal pinten Februarinya? Tanggal 2. Jangan perhati-hati malam nisfu Sya'ban, jangan sampai kelewatan, karena di malam itu merupakan malam yang terhebat dari 5 malam selama 1 tahun. Malam terhebat itu 5. Malam
nisfu Sya'ban satu, malam Idul Fitri, Idul Adha, terus malam pertama bulan Rajab, terus kemudian malam apa? Arafah. Malam apa? Arafah. Malam Arafah, malam nisfu Sya'ban, malam normalnya awal Rajab, malam Idain. Ada yang mengatakan malam Asyura. Ada yang mengatakan malam Tarwiyah. Nah, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha itu bangun malam. Ketika bangun nyari Rasulullah nggak ada di ranjang. Dicari, lalu didapati Rasul lagi ziarah di Maqbarah Baqi. Tahu Maqbarah Baqi, Ibu? Sampingnya Masjid Nabawi. Masuklah Siti Aisyah mendapati Rasulullah. Singkat cerita, kata Rasul, ada apa Aisyah? Kata Aisyah, saya mencari Anda ya Rasulullah. Dicari-cari, akhirnya dapatnya di mana? Kuburan Baqi. Lalu Rasul mengatakan, Aisyah, tahukah malam ini malam apa? Tuh ya Rasulullah, ini malam nisfu Sya'ban. Malam di mana Allah rahmatnya ada di langit pertama. Dan malam ini Allah mengampuni hambanya bilangan lebih banyak daripada bulu domba milik Bani Kalb. Ibu pernah ngitung bulu domba? Besok dihitung, totalan nanti saya kasih hadiah. Bani Kalb itu kabilah masyhur zaman dahulu yang terkenal terbanyak dombanya. Satu domba kira-kira berapa juta? Ini domba milik Bani Kalb dengan bilangan yang begitu banyak. Itu lebih banyak lagi di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni semua hambanya kecuali beberapa orang yang tidak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Makanya manfaatkan malam nisfu Sya'ban ini yang akan datang. Pengampunan Allah Ta'ala diberikan kepada Bani Adam. Berapa bilangannya? Tidak terhitung. Yang penting pokoknya di atas bilangan bulu kambing milik Bani Kalb. Bani Kalb kabilah terbesar kambingnya di zaman dahulu. Bayangin saja, kalau seandainya kita perkirakan kambingnya 1000, berapa bulunya? Penduduk Gresik berapa? Ada 1 juta penduduk Gresik? Tanyakan Pak RW mungkin tahu, atau Pak RT yang tahu. Ya Allah, tapi ada yang dilewati sama nggak dapat pengampun, walaupun tahajud, walaupun puasa, walau nggak dapat pengampunan. Subhanallah. Rahmatnya Allah Ta'ala itu pasti turun, cuma menjadi sunnah kebiasaan Allah, pasti ada yang dilewati. Sebagaimana kita lihat azan 5 waktu, itu kan panggilannya muadzin al-falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Namanya masjid Mambaul Falah, hayya 'alal falah. Tapi nggak semuanya dapat area falah. Oh, itu semuanya sir rahasia Allah ketika muamalah dengan hambanya. Loh, subhanallah. Kalau memang itu hal yang bisa direkayasa dengan akal kita, bisa seandainya, mestinya kalau adzan berapa kakak datang semuanya. Tapi apakah seperti itu? Enggak. Ini rahasia Allah Ta'ala semacam itu. Loh, ini nisfu Sya'ban, kurang apanya itu bilangannya. Tapi ada yang
disisihkan oleh Allah. Ada jenis 4 golongan sebagian riwayat yang tidak diampuni dosanya oleh Allah walaupun ahli tahajud, ahli puasa. Naudzu, 1, durhaka sama orang tua. Hati-hati dengan orang tua. Kita sebagai anak jangan sampai digolongkan termasuk anak yang durhaka. Naudzubillah. Jadi kalau nisfu Sya'ban itu statusnya anak itu berbakti kepada kedua orang tua walaupun ibadahnya simpel, maka dia termasuk golongan yang diampuni oleh Allah. Jadi sifat itu diperhatikan para. Sebelum kita bahas masalah ibadah, masalah ganjaran, pahala, status saat kita ibadah itu kita ini statusnya seperti apa? Orang ahli sholat, tapi kalau dalam hatinya suka benci dengan orang, sholatnya ya apa nih? Monggo diperhatikan. Orang ahli baca Quran, tapi kalau hatinya masih punya rasa benci dengan orang lain, ya nopo maca Quran ini? Jadi sebelum kita ibadah, apa saja kita ibadah, kita ini kualitaskan diri kita di hadapan Allah. Tolong dijawab, apa endi? Ahli jamaah, tapi hati ini gerundelan. Ambil enggak ahli jamaah, tapi hati ini apa? Punti sing saya. Ahli jamaah hati ini apa? Mantap. Dari Imam Ghazali, mana yang paling buruk? Kamu. Kenapa? Kenapa ngurusi wong? Ada orang datang Imam Ghazali tanya, wahai Imam, saya punya tetangga ahli jamaah bakhil, yang satunya nggak pernah jamaah tapi dermawan. Mana yang paling buruk? Anda paling buruk. Kenapa ngurusin orang? Kenapa ngurusin orang? Gak jamaah, gak jamaah. Apakah manfaat untuk kita atau mudarat untuk kita? Diri kita ini yang perlu dikondisikan. Ngurusin apa? Ngurusin orang awake dhewe masih belum jelas nih ngurusin orang. Nggih. Nah, kita kembali. Niki kalau kasih sedikit kondisikan diri kita agar letak amal taat kita berkualitas, diri kita harus kita kualitaskan. Yang kedua, mudminu khamrin, pecandu arak, narkoba, sabu-sabu. La ilaha illallah. Allah Ta'ala kalau sudah menjauhkan orang, ya Allah, kayak susu ambil bir milih pundi? Milih susu mesti ini, tapi tidak ada orang milih bir. Kenapa? Ya inilah rahasia Allah. Sampai ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, diuji sama malaikat Jibril, dikasih 2 wadah, 1 susu, 1 arak. Kanjeng Nabi milih susu. Setelah diminum, malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, engkau orang yang betul-betul dapat fitrah suci dari Allah. Kalau seandainya engkau memilih khamr, umatmu semuanya akan minum khamr. Loh, harau kita namanya orang sudah tergila-gila dengan hal semacam itu, Pak. Sampai Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku, ya Allah, ada orang makan daging rebusan gorengan enak. Itu kok kepala kambing itu yang keduanya busuk, banyak lalatnya, banyak apa itu namanya itu belatungnya, dimakan buatan waras. Ini sir rahasia Allah yang pasti ada di umat zaman sekarang, itu pasti ada penggambarannya. Kanjeng Nabi matur, Jibril, itu apa itu? Kata malaikat Jibril, itu perumpamaan orang sudah punya istri, masih dengan paham ya Mbak. Ini ada halal, milih nopo haram. Ini zaman sekarang. Nggih, bahkan ada anak-anak muda sekarang itu modalnya bikin kata-kata ngeten, rela menjandakan istrinya demi janda.
Sampai mudun bahasa ngoten barang ngopo. Mudminu khamrin. Mudminu khamrin. Ini yang kedua. Awas, hati-hati. Hati-hati dan terus meminta kepada Allah, khususnya putra-putri kita semoga dijaga oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pergaulan sudah bebas para Allah. Hati-hati, hati-hati. Yang masih punya putri yang belum menikah atau putra yang belum menikah, tolong dijaga, diingatkan, dijaga. Tugas kita hanya mengingatkan. Hanya mengingatkan, sisanya urusan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan agar kita sudah lepas beban para. Kalau dibiarkan, berarti kita nggak mengingatkan. Ini yang kena sanksi nanti di akhirat. Naudzubillah. Hanya dijaga. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Yang ketiga, musyahin. Antas musyahin, orang yang dalam hatinya ada sifat-sifat tidak harmonis dengan orang lain. Ada sifat kurang enak dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapa saja, tolong dihilangin. Subhanallah. Pas kalau malam nisfu Sya'ban tiba, ternyata disurvei sama Allah, survei lu si ono sing gak gelem ngomong mbek tanggane iki sing dilewati. Iki. Dengan kerabatnya masih mutung. Ini. Naudzubillah. Musyahin, syahna, dalam hatinya masih punya sifat rasa benci, rasa gerundel kepada siapapun. Makanya kalau kita fahami para rawuh, doa yang kita munajatkan niku dongane wong ahli swarga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina ghillan. Niki insyaallah ahli surga, amin. Subhanallah. Dijaga, ndak benci fulan. Niki sifatnya ahli surga ngoten. Ampuni kami dan ampuni orang-orang sebelum kami yang iman. Cek kenal, cek enggak kenal, yang sudah meninggal dunia, ampuni ya Allah. Dan jangan sampai kami hidup, hati kami ini penuh dengan apa? Kenggerundelan. Apa bahasa Indonesia nih? Kamu metotokan. Yes, ngoten mawon. Subhanallah. Kadang-kadang terjadi hal semacam ini karena kalah saingan, entah saingan ilmu. Lho ngoten barang. Kiai niku nggih saingan apa ora? Lho nggih. Ono jamaah sithik, ini jamaah akeh. Ini jamaah sithik, ono jamaah akeh. Hati-hati. Kalau ingat yang malih hati-hati, bahkan antar takmir hati-hati. Wih, masjidku makmur, kau gak makmur, hati-hati. Iku masjidnya pangeran, iku ora kok masjidku. Hati-hati. Persaingan bisnis, persaingan harta, persaingan gitu. Bahkan urusan parkir mobil bareng oyo-oyoan. Masalah mobil oyo-oyoan sampai gak ngomong setahun. Oh ilah, mana LVU GKP parkirannya ngumpul. Niki. Pun yang pertama tadi apa? Akun lil walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua tadi apa? Pecandu narkoba. Yang ketiga tadi apa? Musyahin. Yang terakhir, yang lebih parah, pemutus silaturahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini di dalam Al-Quran disebutkan kata Sayyidina Ali bin Abidin 3 tempat dilaknat oleh Allah. Nek nasihati sama putranya, kamu kalau berteman silahkan, kecuali 5. Di antara 5, hati-hati nek berteman dengan pemutus rahmat, itu nggak bala. Tapi kita nggak boleh nyurvei orang, kamu mutus nggak boleh. Artinya kalau kamu tahu, hindari. Nah, kalau Kanjeng Nabi itu pernah dalam satu majelis, rahmat itu biasanya turun, ini dipending oleh Allah. Kata
Kanjeng Nabi, ono sing gak beres iki. Sopo di antara kamu yang memutus silaturahmi, tolong tobat. Ada satu anak muda keluar, lalu kemudian balik, rahmatnya turun. Ditanya anak muda, iya ya Rasulullah, aku penyebabnya. Loh, majlis kita ini nggak memutus, ada orangnya satu tok, rahmatnya mendek. Loh, bagaimana untuk dia ini? Bagaimana untuk apa? Dia. Lah silaturahmi ini abot. Nek kita ziarah, dia ziarah, tunggale akeh. Ngoten niku gampang. Kita ngasih, dia ngasih. Sing silaturahmi tenanan, dia nggak ngomong, kita tetap ngomong. Ayo, wani jenengan. Dia metotok, kita mengsem. Wani jenengan. Dia nggak ngasih, kita tetap ngasih. Dia nggak ulus salam, kita tetap. Itu hakikat silaturahmi. Lha podo ziarah-ziarahan tunggale kathah niku. Nggih termasuk silaturahmi, tapi sing paling penting laisal wasil bil mukafi kata Rasul. Silaturahmi itu bukan kok saling ziarah-ziarahan. Itu gampang. Silaturahmi itu man idza qata'aka rahimak, man idza qata'aka wasalak. Man idza qata'aka wasaltah. Orang ketika memutus Anda karena hal-hal sepele, Anda tetap menyambung. Biasanya sing ngoten niku gampang, kayak duit aman. Saestu niku mujarab. Guru-guru saya di Hadramaut itu Yaman sering cerita. Dahulu itu ada satu keluarga itu baik. Dia membuat namanya tempat untuk minum umum. Tempat minum untuk umum. Sampai sekarang di Hadramaut itu minum nggak beli. Kita berjalan sepanjang jalan, sepanjang jauh, nggak pernah beli air minum. Di jalan-jalan itu ada disiapkan yang dingin, yang panas sampai sekarang. Memang sudah disediakan seperti itu. Karena jenengan siap niru monggo. Depan rumah jenengan kasih nopo dispenser, setiap orang lewat ambil dikasih amplop ngoten niku. Disiapkan uang monggo untuk belanja. Kadang-kadang saya pernah lihat jalan nggak tahu di mana. Dulu pernah lihat itu ada. Kadang-kadang di tikungan itu ada ambil semaunya. Ono janganan ini, ono luar biasa. Tak goleki gak ono saiki. Dan saya lewat itu subhanallah, ada telur setengah kilo, ada ini. Pokoknya ambil nopo semaunya. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya suatu ketika tiba-tiba air minumnya ini baunya nggak enak. Sedih nih. Yang punya, yang bangun ini sedih. Napa ini? Nek tiang alim niku ini sistemnya kayak gini. Jadi nggak ada ilmu nih kayak itu. Orang kalau nggak punya ilmu akhirnya kan nelor sana sini. Kalau orang punya ilmu diam. Berarti aku no masalah. Loh. Berarti aku ada berarti awakku gak beres. Akhirnya perintah seseorang untuk mengintai malamnya. Kamu tak gaji delokun malam ini sopo sing naruh apa? Bau gak enak itu. Malam diintai, terus mengintai apa? Diintip. Ya, diselidiki. Ternyata keluarga dekatnya naruh bangga-bangga di dalamnya. Keluarganya. Esok harinya datang kepada dia yang punya air tadi itu. Pak, ternyata selama ini yang ngasih adalah dulure sampean. Keluarganya astagfirullahaladzim. Berarti aku kurang perhatian. Besoknya digawana sembako sakake-ake. Mari para rawuh. Datang mengatakan maaf saya kurang perhatian dengan Anda tanpa sepengetahuan dia. Dikasih hadiah, dikasih apa? Terus pulang ngomong sama yang ngintai, tolong malam ini sampean delok neh opo sing dilakoni. Dikasih minyak para rawuh, diparfumi. Subhanallah, sejahat apapun orang itu
nek jenengan api mesti api. Nek memang menungso lho iki. Nek napa niku? Nek menungso. Nek isih elek wallahu alam. Niku tabiate manusia. Kalau orang itu selalu diajak kebaikan, dikasih kebaikan, mesti lama-kelamaan pasti akan berubah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang baik. Amin ya